Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Belajar SKI. Nah, di channel ini saya akan membahas tentang masuknya Islam ke Indonesia. Oke, tanpa perlu berlama-lama lagi, langsung kita ke materinya. Proses masuknya agama Islam di Indonesia. Masuknya agama Islam di Indonesia itu belum diketahui pasti waktunya itu kapan. Akan tetapi menurut Ahmad Mansur Suryanegara, dalam bukunya yang berjudul Menemukan Sejarah terdapat 3 teori, yaitu teori Gujarat, teori Makkah, dan teori Persia. Nah, ketiga teori tersebut memberikan jawaban tentang permasalahan waktu masuknya Islam ke Indonesia. Untuk mengetahui lebih lanjut, ayo kita bahas teori-teori tersebut. Oke, teori pertama yaitu teori Gujarat. Teori ini berpendapat bahwa agama Islam masuk Indonesia pada abad ke-13 Masehi, dan Islam ini berasal dari Gujarat, Kambai, India. Nah, dasar dari teori ini adalah pertama, kurangnya fakta yang menjelaskan peranan bangsa Arab dalam penyebaran Islam di Indonesia. Kedua, hubungan dagang Indonesia dengan India telah lama melalui jalur Indonesia, Kambai, Timur Tengah, dan Eropa. Ketiga, adanya batu nisan Sultan Samudra Pasai, yaitu Malik As-Saleh tahun 1297 yang bercorak khas Gujarat. Pendukung dari teori ini lebih memusatkan terhadap timbulnya kekuasaan politik Islam, yaitu adanya kerajaan Samudra Pasai. Hal ini juga bersumber dari keterangan Marco Polo dari Venesia, Italia, yang pernah singgah di Perlak atau Perurerula tahun 1292, yang menceritakan bahwa di Perlak sudah banyak penduduk yang memeluk Islam dan banyak pedagang Islam dari India yang menyebarkan ajaran Islam. Teori yang kedua adalah teori Mekah. Teori ini merupakan teori yang baru muncul sebagai sanggahan terhadap teori lama, yaitu teori Gujarat. Teori Mekah berpendapat bahwa Islam masuk ke Indonesia pada abad ke-7 dan pembawaannya berasal dari Arab Mesir. Dasar teori ini yang pertama, pada abad ke-7 yaitu tahun 674 di pantai barat Sumatera sudah terdapat perkampungan Arab, dengan pertimbangan bahwa pedagang Arab sudah mendirikan perkampungan di Kanton sejak abad ke-4. Hal ini juga sesuai dengan berita Cina. Yang kedua, kerajaan Samudra Pasai menganut aliran mazhab Syafi'i, di mana pengaruh mazhab Syafi'i terbesar pada waktu itu adalah Mesir dan Mekah, sedangkan Gujarat, India adalah penganut mazhab Hanafi. Yang ketiga, raja-raja Samudra Pasai menggunakan gelar Al-Malik, yaitu gelar tersebut berasal dari Mesir. Pendukung teori Mekah ini salah satunya adalah Hamka. Para ahli yang mendukung teori ini menyatakan bahwa abad ke-13 sudah berdiri kekuasaan politik Islam. Jadi masuknya Islam ke Indonesia terjadi jauh sebelumnya, yaitu pada abad ke-7. Dan yang berperan besar terhadap proses penyebarannya adalah bangsa Arab itu sendiri. Teori yang ketiga yaitu teori Persia. Teori ini berpendapat bahwa Islam masuk ke Indonesia pada abad ke-13 dan pembawaannya berasal dari Persia, Iran. Dasar teori ini adalah kesamaan budaya Persia dengan budaya masyarakat Islam Indonesia, seperti peringatan 10 Muharram atau Asyura atas meninggalnya Hasan dan Hussein, cucu Nabi Muhammad SAW, yang sangat dijunjung oleh orang Syiah di Iran. Di Sumatera Barat, peringatan tersebut disebut dengan upacara tabuik atau tabut, sedangkan di Pulau Jawa ditandai dengan pembuatan bubur syuro. Kesamaan yang lain yaitu kesamaan ajaran Sufi yang dianut Syekh Siti Jenar dengan Sufi dari Iran, yaitu Al-Hallaj. Kemudian penggunaan istilah bahasa Iran dalam sistem mengejah huruf Arab untuk tanda-tanda bunyi harokat. Nah, yang terakhir ditemukannya makam Maulana Malik Ibrahim tahun 1419 di Gresik. Nah, salah satu pendukung teori ini yaitu Umar Amir Hussein dan Pia Hussein Jayadiningrat. Ketiga teori tersebut pada dasarnya masing-masing memiliki kebenaran dan kelemahannya. Maka itu berdasarkan teori tersebut dapat disimpulkan bahwa Islam masuk ke Indonesia dengan jalan damai pada abad ke-7, mengalami perkembangannya pada abad ke-13. Sebagai pemegang peranan dalam penyebaran Islam adalah bangsa Arab, bangsa Persia, dan Gujarat, India. Nah, ada beberapa faktor yang menjadikan Islam masuk ke Indonesia itu begitu mudah penyebarannya. Yang pertama,
ajaran yang terkandung dalam Islam sesuai dengan fitrah manusia, khususnya bangsa Indonesia, yang cenderung mengakui adanya kebenaran dari Allah yang Esa, padahal agama yang ada sebelumnya tidak memastikan keesaan Tuhannya. Yang kedua, Islam masuk ke Indonesia didakwakan secara damai, tanpa adanya pemaksaan. Yang ketiga, masuknya Islam ke Indonesia melalui pendekatan persuasif. Para dai cenderung tidak melakukan intimidasi atau pemaksaan kepada seseorang atau kelompok masyarakat untuk meyakini agama yang didakwahkannya. Para dai Islam di Indonesia cenderung menggunakan pendekatan kultural atau pendekatan budaya. Contohnya, seperti di Jawa, para wali menjadikan wayang sebagai salah satu media dakwahnya. Nah, yang keempat itu, secara politis ditunjang oleh berdirinya beberapa kesultanan Islam yang secara langsung atau tidak langsung sangat berpengaruh terhadap masyarakat Indonesia yang pada saat itu dikenal sebagai masyarakat paternalistik. Yang kelima, upacara-upacara dalam Islam sangat sederhana. Yang keenam, Islam tidak menentang adat dan tradisi setempat. Yang ketujuh, dalam penyebarannya dilakukan dengan jalan damai. Nah, yang terakhir, runtuhnya Kerajaan Majapahit itu memperlancar penyebaran agama Islam. Itulah mengapa Islam di Indonesia itu mudah diterima oleh masyarakat. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang metode penyebaran Islam di Indonesia. Nah, para dai ini biasanya menggunakan beberapa metode dalam menyebarkan Islam di Indonesia, diantaranya yaitu melalui jalur perdagangan. Pada abad ke-7 hingga 16, pedagang-pedagang muslim baik dari Arab, Persia maupun India itu turut ambil bagian dalam perdagangan. Nah, sehingga perdagang ini sangat efektif dijadikan media. Hal ini disebabkan karena semua strata sosial terlibat, misalnya para raja dan bangsawan turut serta dalam kegiatan ini. Bahkan tidak sedikit dari para bangsawan dan raja menjadi pemilik kapal dan pemilik saham. Oleh karena itu, hal ini dianggap sangat strategis dalam menyebarkan Islam di Indonesia. Yang kedua, jalur perkawinan. Para pedagang muslim memiliki status sosial yang lebih baik dibanding kebanyakan pribumi, sehingga amatlah wajar bila penduduk pribumi, terutama putri-putri bangsawan, tertarik untuk menjadi istri saudagar. Sebelum pernikahan dilangsungkan, mereka diislamkan terlebih dahulu. Dari perkawinan itu, kemudian mereka mempunyai keturunan dan lingkungan mereka makin bertambah luas. Akhirnya, timbul perkampungan-perkampungan, daerah-daerah, dan bahkan kerajaan-kerajaan muslim. Yang ketiga, melalui saluran tasawuf. Pengajar-pengajar tasawuf atau para sufi mengajarkan teosofi yang bercampur dengan ajaran yang sudah dikenal luas oleh masyarakat Indonesia. Dengan tasawuf, bentuk Islam yang diajarkan kepada penduduk pribumi mempunyai persamaan dengan alam pikiran mereka yang sebelumnya menganut agama Hindu, sehingga agama baru atau Islam itu mudah dimengerti dan diterima. Nah, ajaran ini masih berkembang subur di abad ke-19, bahkan di abad ke-20. Yang keempat, melalui jalur pendidikan. Islamisasi di Nusantara juga dilakukan melalui pendidikan, baik pesantren maupun pondok yang diselenggarakan oleh guru-guru agama, kiai-kiai, dan ulama-ulama. Nah, setelah keluar dari pesantren, mereka pulang ke kampung masing-masing. Kemudian mereka melakukan dakwah ke tempat-tempat tertentu mengajarkan Islam. Sebagai salah satu contoh, misalnya pesantren yang didirikan oleh Raden Ahmad di Ampel Denta, Surabaya, dan Sunan Giri di Giri. Alumni kedua pesantren ini banyak yang diundang ke berbagai daerah di wilayah Nusantara untuk berdakwah. Yang terakhir, melalui metode kesenian. Salah satu sarana yang mereka gunakan sebagai media dakwah para wali adalah wayang. Dalam hal esensi yang disampaikan dalam cerita-ceritanya, tentunya disisipkan unsur-unsur moral keislaman. Para wali yang berperan besar dalam pengembangan pewayangan di Indonesia yaitu Sunan Kalijaga dan Raden Fatah, yang sangat berjasa dalam mengembangkan wayang. Oke, sekian dari saya materi masuknya Islam ke Indonesia. Apabila ada kekurangan, mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.